Jadi pasien saya nggak mau pakai minyak kayu putih karena dia takut panasnya kena ke adiknya. Jadi dia panas kan. Jadi takut dia meresap sampai ke dia. Saya bilang, kalau gitu minyak kayu putih buat saya aja deh. Karena lapisan perut kan sangat banyak ya, dan kandungan sudah di-set sedemikian rupa oleh Tuhan, sedemikian rupa dalam tanda kutip. Panasnya itu sudah diatur begitu. Iya. Suhunya udah diatur sama Tuhan, bahwa jadi tidak ada hawa lain yang bakal masuk sehingga si minyak kayu putih bisa meresap menuju ke kandungannya, yang nggak ada juga gitu. Demikian juga laki-laki jangan keparnoan. Kalau misalnya ada yang gini kan dok, kayak misalnya, aduh saya takut nih, nanti takut penis saya nyundul-nyundul kepalanya ke si bayi. Ya enggak, ada juga kan yang begitu. Ya, Itu betul. jauh banget, halo. Iya kan, jauh banget kayak, tapi kan penis saya panjang, like, Oke. Nggak kayak penggalisan juga 30 cm kan. Intinya si penis itu akan tetap masuk ke liang vagina dan akan mentok atau misalnya sampai ke mulut rahim. Dah, that's it, titik. Nggak nembus ya. Nggak nembus. Jangan kayak film-film alien. Bener, jangan lupa kalau usia di atas 9 bulan itu justru kita malah suruh hubungan. Mengharuskan. Dan mewajibkan. spermanya masukin ke dalam. Ya. Tapi almost laki-laki pasti nggak mau. Takut soalnya. Karena lihat ibu gede banget, apalagi misalnya hamilnya kembar gitu kan, terus suruh hubungan, waduh takutnya setengah mati gitu. Atau misalnya bayinya udah gede banget kan, biasanya kita suruh hubungan aja nih biar cepat lahir gitu. Iya. Tapi itu malah bikin kontraksi. jadi takut gitu, jadi takut. Tapi 80% dok ya malah Ya. berhasil gitu, berhasil. Itu bagus banget. Jadi nggak perlu diinduksi, mungkin itu induksi alami. induksi alami gitu. Jadi daripada kita induksi buat yang pakai infusan atau pakai obat gitu ya, itu jauh lebih sakit, mendingan dia berhubungan. Induksinya lebih santai. Lebih smooth. Lebih enak buat dua-duanya juga. Bener. Kan ada juga yang juga ngerasa, oh istrinya lebih seksi ya pada saat lagi hamil gitu ya, sampai segitu semangatnya. Tapi almost enggak. Tapi bener nggak sih kalau pada trimester trimester pertama atau trimester kedua itu memang gairah seks relatif lebih tinggi pada ibu hamil? Cuma biasanya ini katanya Tergantung ya. Beda-beda ya, Iya, Kak, tergantung, sama Dok. ya. Ada beberapa yang memang keinginannya lebih tinggi untuk perempuannya, tapi ada juga yang enggak. Tapi setinggi-tingginya pun kalau misalnya udah mual, udah ini itu kayaknya itu hilang aja juga ya hasrat seksnya ya. Pertama tuh paling kepentok sama mual muntah sih. Betul. Gitu. Terus berhubungan seks setelah pasca melahirkan itu masa nifas tuh benarkah 40 hari setelah melahirkan? Atau gimana? Sebenarnya boleh-boleh saja, Kak. Oh gitu, jadi Iya. nggak ada masa nifas apa segala macam. Kadang masa nifas itu dihitung sebagai masa nifas karena keluar darah kan. Dan tentunya orang-orang, maaf nih, hubungan suami istri kan, suami mungkin dalam tanda kutip agak risih gitu kalau misalnya ada darahnya gitu. Tapi jangan lupa Kak, pada saat Anda lakukan penjahitan di area vagina tentu butuh waktu buat penyembuhan. Nah, itu jadi biasa kita katakan udahlah masa nifas saja tek gitu Iya aja. sih, Tapi demi kalau bangsa dan negara. Benar. Tapi kadang-kadang ada juga melahirkan tapi nggak ada lecet sama sekali. Gitu. Wow. Nggak ada lecet Ada, gitu. ada. Ada gitu Kak. Wow. Nggak ada lecet. Oke. Boleh berhubungan, boleh aja kalau mau. Gitu. Ya tapi mungkin make sure dulu kali ya sama dokternya ya. Iya, bahwa benar. Jahitannya udah aman Benar, nih. benar, Kalau nggak benar. nyangkut gitu sih tuh kayak gitu, it's too much gitu ya. Karena ada punya kejadian Kak, jadi tuh habis pasca melahirkan gitu, berhubungan jahitannya kebuka. Aw. Jahit lagi deh. Aduh, dia santai banget sama jet lagi deh. Habis masa dibiarin ya? Masa, aduh, Iya. mau sebut gak enak jadi Nggak worth it masa banget. terbuka. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalnya nih ya, udah mau melahirkan segala macam gini-gini, terus si prianya itu kekeh gitu. Aku pengen melihat proses melahirkan, aku ingin melihat bayiku keluar dari vagina istri, itu biasanya diain apa nggak oleh kalian? Lah harus. Wajib. Ngeliatin. Kan tadi udah bilang unboxing bareng. Iya, itu penting justru di saat persalinan harusnya dilihat. Dampingin oleh suami. Didampingi oleh kali. suami. Bukan lebih ke melihatnya sih, tapi lebih mendampingi. Kayak mendampingi. Dimana buat waktu dia kesakitan, itu kan proses ya, semua proses persalinan. Kesakitan untuk Mau sampai dijambak-jambak sama istrinya, pokoknya temenin. kukunya.
Ya itu Cakar-cakar. proses karena memang harus didampingi ya, Didampingi ya. seperti yang tadi saya bilang, bikinnya bareng ya, unboxingnya harus bareng gitu. Karena ada beberapa kejadian yang laki-laki itu cukup keras kepala merekam memori lah atau apalah gitu. Dia lihat proses lahiran pingsan, terus habis itu jadi klien gue deh. Trauma, nggak bisa hubungan seks sama siapapun, nggak sama istrinya, nggak sama perempuan, pokoknya nggak bisa gitu. Itu cukup lama juga gitu ya, sampai aku bilang gini, mendampingi itu kan sebenarnya lu bisa liatin muka bini lo. Iya Kak, Betul, harusnya betul. dia di samping. Harusnya di samping. Jangan di depan, yang di Bukan depan di kita. depan, yang depan tuh kita. Iya, Gitu. mereka ada beberapa kan yang suka kekeh juga kan, tetap dok saya mau rekam gitu kan ya, kayak mendingan jangan ya dampingin, tapi gak usah lihat proses lahirannya. Ada nggak sih yang pingsan laki-laki di? Ada. Saya juga ada. Ada, bener. Tapi dibiarin dulu. Kan tolong istrinya dulu. Kadang begini, Bapak mau tolong diam siapa dulu. dulu? Mau tolong siapa duluan nih, bener nggak? Ibu dulu Ini mau keluar, satu udah di bawah. Dua Aduh. nyawa nih. Kalau itu tunggu dulu ya. daripada Ada yang udah gitu pucet ya. banget, udah pucet kayak putih gitu. Ya. Aduh. Keluar dulu deh kita bilang gitu. Kalau kayak gitu sebenarnya sih kita udah konseling dari awal ya. Maksudnya kalau terutama untuk anak pertama ya. Kalau anak kesekian kan kayaknya udah beberapa kali sempet nemenin istrinya gitu. Tapi kalau untuk anak pertama biasanya kita kasih tahu, oh Bapak kuat nggak? Ya insya Allah kuat. Salah dok, sorry saya ralat dok. Tadi kan katanya anak kedua, anak ketiga kan didampingin istrinya. Wah salah dok, anak kedua, anak ketiga justru malah nggak dipanggil suaminya. Udah suaminya udah nggak datang. Udah lahir. Iya. Oh udah lahir kamu? Oh iya. Nanti saya kesana. Iya. Oke sayang. Kalau saya pernah kalau saya tahu udah ngelahirin gitu kan, suaminya datang gitu kan. Ngomel-ngomel pakai bahasa Jawa, kan saya nggak ngerti ya. Terus kata bidan saya, itu dok lagi ngomelin katanya, karena tadi udah ditelepon kesakitan, tapi kok suaminya nggak dateng, udah datang pas lahir gitu. Oh diomelin Pakai bahasa Jawa. Roaming dikit Iya, ya dok ya. roaming dikit. Ternyata kadang kok nggak nemenin gitu, suaminya datangnya pada saat udah lahirin. Oke baik. Udah penasaran. Anak pertama dan anak kesekian ya. Betul. Beda treatment. Iya. Ada yang geleng-geleng kepala kak, berarti benar. Merasa, Berarti benar. Apa yang saya omongin berarti nggak salah gitu. Merasa. Nah, kan ada salah satu cara gitu ya untuk mencegah baby blues gitu ya. Ya memang susah sih, udah banyak hal juga, udah punya asisten rumah tangga, mungkin punya babysitter gitu didampingi, tapi baby blues is baby blues kan gitu, adalah gangguan yang biasanya ntar jadi jatahnya aku lagi gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya bisa bilang ke para ayah siaga di luar sana gitu, yang persiapan apa sih yang sebaiknya mereka miliki sehingga pada masa menyusui perempuan itu relatif juga lebih rileks, tidak lebih stres. Dukungan seperti apa sih yang diharapkan kepada para laki-laki? Lu kan mau jadi Tadi junior, laki-laki. Kan mau jadi bapak. Oh iya. Oh jadi bingung ya. Bikin dulu apa dulu saya mau ngomong ya. Lupa. Oke, pertama kesiapan suami dan istri itu paling penting. Kita berdua nikah, good. Masing-masing punya karir, oke. Atau satu ibu rumah tangga, satunya nggak berkarir, silakan. Siap nggak nih? Gitu. Itu pertama. Oke, kita siap dengan segala konsekuensi. Masalahnya gini kak, kadang-kadang kesiapan itu cuma di mulut doang. Iya. Di mulut aja, tapi secara finansial nggak, secara ekonomi nggak, psikologisnya pun nggak, atau mungkin tuntutan dari orang tua dan segala macam. Itu yang paling sering kak. Oke lah, kita maju ke step berikut ya. Oke siap, kita punya anak, hamil lah dia. Hamil itu udah mesti cari ilmu dari awal nih, gitu. Nah paling sering nih kak, sekarang kan kita everything has a gadget ya. Iya. Tinggal bisa lihat nih. Sekali ya zaman ini. Tapi kak, apa yang kamu baca pastiin dulu nih, ini benar apa enggak? Sumbernya kredibel apa enggak? Seringkali kak cuma tulis misalnya, saya mau makan mie goreng, tulis mie goreng ibu hamil. Ibu mie goreng tidak bisa boleh ibu hamil. Datang ke saya kak, dok saya kemarin makan mie goreng 2 sendok dok, saya ketakutan karena kata artikel A mie goreng nggak boleh, kayak gitu. Oh, man. Padahal dia tidak membaca di bawahnya.
mungkin mie-nya udah basi Kadang-kadang konteks lah. juga. Iya, mungkin mie-nya terlalu banyak tepung karena ada apanya. Dia cuma baca highlight-nya. Ya. Ih, sering banget ya. Nah. Kalau di Instagram gue suka ngomel tuh bukan apa-apa ya sih friends ya. Apalagi juga di YouTube. Lihat judulnya dong udah komplain Betul. aja. Udah nonton belum Pak? Nah. Belum. Like, Nah. hello. Belajar, nonton, baca. Betul. Gemas. Akhirnya yang akan saya selalu bilang adalah, udahlah daripada ribet nih, kamu catat semua apa yang kamu mau tanya. Ketemu tempat praktek saya, nanya semua deh, terserah. Daripada kamu baca, daripada kamu parno selama, kan paling kita kontrol sebulan sekali atau 3 minggu sekali. Iya. Selama 3 minggu itu semua bisa terjadi, Kak. Iya. Dia bisa baca apa saja dalam waktu beberapa menit gitu. Mendingan daripada itu, tutup, kerjain yang lain, Iya. silakan. Enjoy baru your life. Nanya ke saya, oh boleh nggak makan ini? Catat, nanti kita tanya. Itu pertama. Kedua, Kak, tetangga atau keluarga gitu. Oh gitu. Karena pengaruh orang tua sangat besar, Kak. Pengaruh keluarga sangat besar. Jadi misalnya, kamu jangan keluar rumah ya jam 7 malam, sering banget Kak. Nanti segala macam gitu. Jangan kemana-mana kalau udah lewat maghrib, Betul. jangan depan pintu Nah, kalau lagi kayak maghrib. gitu-gitu, Yang Kak. paling parah tuh nggak boleh tidur siang katanya. Nanti sel darah putihnya naik. Kalau saya, Kak, ada tempel gunting di sini. Gunting yang lipat itu karena supaya anaknya nggak itu ke anak yang jelek-jelek gitu. Kalau saya seperti itu, Kak, kalau itu tidak mengganggu, why not? Cuman tempel gunting doang ya, itu menggunting juga hati-hati juga. Tapi itu kalau gunting kalau lepas ketusuk juga hati-hati juga gitu. Ngidam. Kayak gitu. Ikutin Kalau ngidamnya. ngidam nanti. Kalau ngidam Oh, nanti gitu. deh. Oke. Bahasan lain lagi. Oke. Gitu, Kak. Jadi artinya kita mesti memilah-milah nih mana mitos yang boleh kita ikutin. Artinya simbiosisnya itu menguntungkan buat dia tapi tidak kenapa-napa sebenarnya. Atau malah merugikan. Itu yang malah bahaya gitu. Nggak boleh makan A, B, C. Terus saya lama-lama bilang gini, ya udah kamu makan nasi sama garam aja deh. Iya kan, maksudnya nggak usah semuanya nggak boleh dimakan gitu. Parno. Lama-lama kamu makan nasi sama garam doang gitu. Nah, jadi harus pilah-pilah nih. Yang mana yang mesti oke, yang mana yang enggak. Nah, disitulah dukungan suami, Kak.